Halo, kembali lagi di channel Bung Harpa dan apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan happy atau mungkin buat kalian yang lagi berlibur, selamat berlibur dan juga oh ya, gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Imlek buat teman-teman yang merayakan. Ya, semoga kita semua tambah sejahtera, tambah bahagia dan juga tetap dikaruniakan dengan kesehatan ya. Oke, langsung aja di video kali ini gue akan membahas terkait dengan masih soal Arsenal yang memang setelah berhasil menahbiskan sebagai juara paruh musim, ini memasuki pekan ke-19, ini mulai ada satu dua selentingan lah yang mulai membandingkan skuad skuad Arsenal di eranya Arteta dengan skuadnya Arsenal di Invincible 2003-2004 ya, jadi 19 tahun yang lalu. Nah, mulai banyak yang melihat mana yang lebih bagus, mana yang lebih komplit dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu gue kemudian mulai berpikir mencoba untuk bernostalgia sedikit ya, dan juga sambil berdiskusi terkait dengan dua skuad Arsenal di beda dua periode ini ya, dua dekade ya. Jadi seperti apa? Nah, gue ada mengumpulkan beberapa data yang cukup menarik ya. Pertama, ya kita tahu semua kalau musim ini dan rasa-rasanya nggak mungkin ya juaranya invincible atau tidak terkalahkan karena semua tim sudah merasakan kekalahan. Ini yang menjadi perbedaan. Tapi kalau kita bandingkan poin saat itu 2003-2004 dan sekarang dengan week yang sama 19 pekan ke-19 ini lebih tinggi poin sebenarnya musim ini. Musim ini Arsenal dari 19 game week mengumpulkan 50 poin, sementara waktu Invincible itu 45. Bahkan peringkatnya saat itu peringkat kedua sebenarnya di bawah Manchester United yang ada di posisi pertama dengan poin 46. Ya, jadi bedanya 5 poin dibandingkan waktu itu. 50 sekarang, waktu itu 45. Nah, kemudian dari sisi yang menarik juga dari sisi goal difference atau agresivitas ya. Waktu itu ini masih sampai dengan pekan ke-19 atau half season ya. Waktu itu relatif lebih bagus dalam bertahan tapi tidak seagresif sekarang. Nah, ini yang mungkin kita berpikir oh dulu ada Thierry Henry, ada Wiltord, Pire dan sebagainya. Jadi lebih karena memang dulu lebih cair, lebih atraktif ya, lebih agresif permainan. Tapi ternyata statistik mengatakan sebaliknya. Jadi hati-hati kalau yang mengatakan jangan percaya data. Nah, ini harus makan bangku sekolah. Karena memang data ini adalah cerminan apa yang ada di lapangan ya. Tinggal cara membacanya dan menyajikannya. Jadi tahun waktu Invincible itu skuad Arsene Wenger saat itu mencetak 35 gol dan 12 kali kebobolan sampai dengan pekan ke-19. Nah, sekarang di era Arteta ini mencetak 45 gol, jadi lebih banyak 10 gol, tapi memang kebobolannya 16 kali. Lebih banyak 4 kali kebobolan. Nah, jadi goal difference-nya sekarang ini plus 29, dulu plus 23. Nah, jadi ada 6 gol ya, 6 selisih gol perbedaannya. Nah, kemudian yang menarik juga kalau kita lihat, karena musim ini kan yang satu-satunya tim yang mengalahkan Arsenal sejauh ini adalah MU ya di pertemuan pertama. Nah, kalau pertemuan kedua gantian, Arsenal ngalahin MU kemarin dengan skor 3-2. Nah, kalau di musim Invincible saat itu, dua kali pertandingan itu berakhir imbang 0-0 dan juga satu sama. Waktu main di MU main 0-0, waktu main di Highbury itu satu sama. Jadi imbang dua-duanya. Sekarang juga imbang, tapi saling mengalahkan. Nah, terus ada satu yang menarik juga kalau kita jeli ya, yang melihat perbedaan skuad antara Invincible dan era Arteta ya, gue bilangnya era Arteta, yaitu soal pemain lokal Inggris. Apparently sekarang slightly lebih banyak pemain Inggris. Nah, gimana gue cara menghitungnya? Menghitungnya adalah pemain inti ya, atau bisa juga dikategorikan dia pemain inti tapi mainnya nggak banyak. Nah, ini gue anggap setengah. Ya, contoh misalnya kalau kita lihat sekarang yang seperti itu, setengah adalah Emil Smith Rowe. Ya, memang dia nggak inti tapi sebenarnya ya terutama ya adalah jam minute play-nya beberapa kali main, dan ini juga terjadi di era
Invincible 2003-2004. Salah satunya adalah Martin Keown. Martin Keown ya. Dia saat itu starternya nggak satu musim itu nggak sampai 10, 7 kali, terus pokoknya nggak sampai 10 lah. Terus masuk dari bangku cadangan berapa kali. Nah ini gua anggap nih setengah. Nah kalau era sekarang dulu ya, era dulu deh gue mulai ya. Era dulu itu ada dua pemain lokal, pemain Inggris, sorry bukan pemain lokal ya, pemain Inggris yang menjadi tim inti, yaitu Ashley Cole bek kiri dan Ray Parlour ya. Kemudian Martin Keown ini gue anggap setengah. Jadi ada dua setengah pemain Inggris berkebangsa Inggris yang starter ya, dua setengah. Nah, dan dari dua setengah ini memang ada dua yang asli dari akademi Arsenal, yaitu Parlour dan juga Martin Keown. Ashley Cole enggak, Ashley Cole dibeli ya dari klub lain, gue lupa dari mana. Nah kemudian kalau kita bandingkan sekarang, kalau dari menurut asumsi gua, sekarang ini pemain berbendera Inggris ini di Arsenal itu ada 4,5. Jadi lebih banyak dua pemain. Pertama Ramsdale udah pasti inti. Kemudian bek kanan Ben White juga inti. Kemudian Bukayo Saka juga pasti inti, dan Nketiah. Gua anggap Nketiah inti ya, karena dari sepertiga akhir musim lalu dia sudah jadi tumpuan utama di lini depan. Di musim ini pun waktu Gabjes masih ada, dia juga sesekali ada peran di sana ya, dan terbukti ketika Gabjes cedera dia bisa mengambil peran itu dengan sangat baik ya, dan kemarin buktinya sudah tersaji dengan 2 gol ya, dan juga match winner. Nah, tadi berapa? 1, 2, 3, 4. Satu lagi yang gua anggap setengah itu Emil Smith Rowe. Ya, Emil Smith Rowe gue lupa dia udah berapa kali main, memang nggak banyak, tapi gue rasa di setengah musim berikutnya juga dia akan lebih banyak mengambil peran karena kita nggak pernah tahu, mungkin ada yang Bukayo Saka cedera atau Martinelli yang ya kita lihat juga agak sedikit turun performanya, agak sedikit turun, mungkin bisa di sana Emil Smith Rowe mengambil peran. Jadi gue anggap dia setengah. Jadi ada 4,5 pemain Inggris yang saat ini berada di skuad Arteta dibandingkan 2,5 di era Arsene Wenger, lebih banyak 2. Nah, yang menarik dari 4,5 pemain asli Inggris ini, ada 3 yang asli dari jebolan Hell End atau akademi Arsenal, yaitu Bukayo Saka, kemudian Nketiah dan Emil Smith Rowe. Jadi intinya era skuad Arteta ini lokal boy-nya lebih banyak gitu ya, lokal boy-nya atau orang Inggrisnya, bahkan lokal boy ya sebenarnya, karena nih anak Londoner semua ini lebih banyak. Nah itu dari segi pemain. Kemudian dari kompetisi yang diikutin ya, kalau kita lihat saat Invincible itu Arsenal main di seluruh kompetisi. Nah ini juga mungkin satu catatan ya yang membedakan dengan sekarang, karena sekarang Arsenal hanya main di kompetisi Eropa itu di Europa League, dan itu pun dengan format yang baru. Mereka tidak langsung mengambil tidak langsung bertanding nanti di knockout yang akan berlangsung Februari, karena ini aturan baru. Jadi nanti setelah itu baru dia akan masuk. Jadi ada lebih banyak waktu untuk mereka bisa recovery ya, dan dibandingkan skuad Invincible saat itu yang bermain di seluruh kompetisi, di FA Cup, di League, bahkan juga di Champions League. Nah di musim ini Arsenal selain main di Europa League juga main di FA Cup. Jadi League Cup mereka sudah gugur ya di fase sebelumnya. Jadi memang ya ada keuntungan juga dengan tidak terlalu sibuknya skuad Arteta musim ini, sehingga tentu bisa fokus untuk terus menjauh dari kejaran City ya di papan klasmen ya, karena gue yakin seluruh pecinta Arsenal, fans Arsenal setuju bahwa yang utama bagi mereka adalah sekarang bisa menjadi juara Premier League, karena ini bisa akan menjadi breaking mentality ya, yang kadang-kadang untuk memulai sesuatu yang bagus itu memang susah ya, seperti memutar roda, kalau udah putar-putar biasanya akan lebih gampang. Nah sekarang gue sedikit atau gua ajak kalian sedikit untuk menilik ke belakang ya, di saat Invincible itu ya itu yang gue bilang tadi, Arsenal main di seluruh kompetisi dan mereka serius ya, karena di Champions League mereka sampai dengan perempat final ya, kalah dari Chelsea di perempat final. Kemudian kalau kita lihat di kompetisi domestik, selain ya Premier League udah pasti mereka juara ya, Invincible, mereka juga sampai ke babak semifinal FA Cup dan juga
League Cup. Jadi benar-benar mereka push semua kompetisi yang ada, tapi memang pada akhirnya hanya satu yang mereka dapat, tapi itu memang sangat fenomenal ya, karena tidak terkalahkan sepanjang satu musim sebelum akhirnya musim depan kalah dari MU ya di kalau nggak salah pekan ke 49 atau 50 gitu dari gol Wayne Rooney ya, itu juga agak kontroversi sebenarnya. Nah, gua rasa mungkin itu ya, sekedar komparasi, sekedar ini adalah podcast feature atau topik feature ya, supaya karena masih lagi hangat-hangatnya nih ya fans Arsenal yang lagi menggebu-gebu, lagi euforia karena berhasil mengalahkan MU sekaligus keluar dari pressure City yang sempat memepet poin hanya tinggal 2 angka. Nah, gue mengajak berdiskusi dengan kalian. Menurut kalian squad mana yang lebih baik ya? Gue nggak mau jawaban yang abu-abu, bulat. Ya menurut saya ini bagus, tapi ini juga bagus. Menurut lu di mana standing point kalian? Kalian lebih suka melihat squadnya Invincible Wenger 2003-2004 atau squadnya Arteta tahun ini? Nah, gua nggak tahu ya umur kalian berapa. Jadi kalau umur kalian 20 tahun kecil mungkin masih nggak terlalu banyak memori ya 2003-2004, tapi ya bebas saja, mungkin kalian bisa searching atau memang kalian juga sudah nonton Arsenal waktu Invincible. Silakan tinggal komen kalian dan pilih yang mana menurut kalian yang lebih baik, squad Invincible atau squadnya Arteta musim ini, dan kenapa. Oke, terima kasih udah nonton. Semoga video gua kali ini bisa memberikan insight buat kalian. Selamat berlibur, salam sehat, dan ciao.